Oke, assalamualaikum, halo para pemakan segala, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen yang masih istiqomah dalam stalking uti-uti Indonesia Nusantara tercinta. Langsung gas duru part 3. Yang belum nonton part sebelumnya, saya sarankan untuk tonton dulu ya, link ada di bawah. Dan tolong bantu channel kecil ini dengan klik like, subrek, dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Dan tanpa banyak berbacot ria di awal, langsung saja kita ke ceritanya dan bekicrot. Pada episode sebelumnya, Nikaido mendapatkan informasi dari Iblis Asu bahwa Risu berada di tempat Bos N, dan bergegas Nikaido mendatangi tempat Bos N sendiri tanpa mengajak Kaiman. Hingga pada akhirnya Nikaido harus berhadapan dengan Noi. Hingga pada suatu titik Nikaido berhasil melukai mata Noi, yang kesempatan itu digunakan Nikaido untuk melarikan diri. Sementara itu Kaiman menikmati hidangan makan malamnya tanpa ditemani Nikaido yang tak kunjung kembali. Di sisi lain, Shin, Fujita, Ebisu, dan Bos N menemukan sebuah portal yang digunakan Nikaido. Namun mereka belum sadar jika Nikaido yang menggunakan portal tersebut. Dan mereka harus sedikit terkejut karena portal itu bukanlah portal sihir biasa, melainkan portal yang dibuat oleh bangsa iblis. Hal itu bisa diketahui dengan sebuah simbol Trisula yang tergambar di sana. Di tempat lain, tampak Risu yang memanfaatkan situasi ini mencoba melarikan diri dari markas tersebut. Shin berpindah pada Nikaido dan dia melihat di balik jendela ada pria bermata salib dan berasumsi jika dia yang bernama Risu. Langsung Nikaido melompat melintasi celah besar antara dua jendela untuk mendekatinya. Namun tiba-tiba secara bersamaan Bos N berhasil meraih salah satu lengan Risu, sementara Nikaido berhasil menggenggam tangan yang lain. Dan adegan yang hampir bucin ini, lekas Nikaido menyerang Bos N tepat di wajahnya hingga mimisan. Dengan spontan Bos N menjadi marah hingga asap sihir yang tak terkendali mengisi seluruh ruangan, yang mengubah Shin dan lainnya menjadi jamur. Terkecuali Risu yang kebal terhadap sihir Bos N yang memang tubuhnya adalah robot dan tak mau tinggal diam. Lekas kesempatan itu digunakan Risu untuk melarikan diri. Hingga Noi yang baru tiba kaget apa yang terjadi. Lekas ia menendang Bos N dari belakang untuk menghentikan amukannya yang tak terkendali. Di tempat lain, Nikaido berhasil lolos dari sana dan pulang ke penginapan. Dan karena terkena dampak dari efek asap Bos N, membuat tubuh Nikaido tumbuh jamur raksasa di punggungnya. Kembali ke mansion dan Noi menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Shin dan lainnya karena separuh tubuh mereka telah berubah menjadi jamur. Singkat cerita, Kaiman membawa Nikaido kembali ke hall untuk segera ditangani, dan Dr. Kasukabe dan Dr. Faust berhasil mengangkat jamur dari punggung Nikaido dengan cara operasi. Setelah operasi rampung, mereka beristirahat sekaligus berbincang-bincang, dan di tengah perbincangan mereka kita akan diberitahukan fakta yang tak terduga. Faktanya, Shin anak buah Bos N mempunyai hubungan yang baik dengan Dr. Kasukabe dan Dr. Faust. Hal itu bermula tepatnya 10 tahun yang lalu, dan Dr. Faust menunjukkan kepada Kaiman sebuah artikel berita yang merinci fakta masa lalu Shin telah membunuh 65 warga Hall secara membabi buta. Dahulu 10 tahun yang lalu diceritakan bahwa warga Hall tidak sepasrah seperti sekarang. Dahulu warga Hall benar-benar menantang hadirnya para penyihir di kota mereka, yang menjadikan manusia sebagai objek seenak jidatnya. Dan warga Hall yang tak tinggal diam membentuk pasukan keamanan untuk membantai habis setiap penyihir yang ada di Hall. Sedangkan dahulu Shin kecil adalah warga Hall produk dari hubungan antara ayah yang seorang manusia dan sedangkan ibunya adalah penyihir. Dan karena itulah ibunya harus dibunuh ketika dia masih kecil. Lalu Shin semenjak itu menyembunyikan darah campurannya kepada siapa saja dan berusaha hidup dengan tenang dan bekerja di pabrik jadi kuli bersama ayahnya. Dan karena jadi kuli harus benar-benar malu, tangannya harus terkena goresan paku yang menyebabkan tangan Shin berdarah.
Pak Mandor yang melihat hal itu, partikel hitam dengan disertai enzimilase dan enzim sipanse yang terkandung dalam darah Shin cukup membuktikan bahwa Shin adalah penyihir. Pak Mandor yang menyadari hal itu lekas menghubungi pihak pemuda Pancasila, maksudnya pihak keamanan secara diam-diam. Ditambah di masa itu adanya sayembara, barang siapa yang bisa menjumpai penyihir akan diberi hadiah segepok uang. Pancasila. Lanjut. Iya, seketika pasukan keamanan benar-benar datang, ayah Shin berusaha memperhambat langkah pasukan itu agar Shin bisa lari menjauh terhindar dari pihak keamanan. Singkat cerita, malam pun tiba. Shin pun kembali pulang ke rumah dan harus kaget melihat ayahnya sudah bersimbah darah. Ya, faktanya kembalinya Shin pulang ke rumah ternyata sudah diperkirakan oleh pihak keamanan. Dan setelah mengolok-oloknya dan menindasnya, Shin yang sudah kalang kabut dipenuhi amarah, ditambah kedua orang tuanya sudah menjadi korban pihak itu. Dengan secara membabi buta, Shin membantai mereka hanya dengan sebuah palu. Iya, pembunuhan pertamanya ternyata membangkitkan jiwa psikopat di dalam jiwa Shin dan semakin menikmati apa itu kesadisan. Semenjak berhasil membunuh 3 anggota keamanan di rumahnya, Shin menjadi buronan yang paling dicari. Dengan menempel fotokopi screenshotan foto profil FB-nya yang like-nya cuma 3, yang foto itu ditempel ke seluruh hall. Namun sayang, pencarian mereka malah membuahkan anggota keamanan yang mati secara brutal berturut-turut karena ulah Shin. 3 bulan kemudian, di sebuah rumah sakit, Shin menggunakan peralatan dokter untuk memutilasi jari-jari dan bahkan lengannya menjadi beberapa bagian. Dan Shin lakukan hal itu untuk mencari pembuluh darah asap sihirnya untuk bisa mengakses kekuatan sihir. Hingga Dr. Kasukabe yang melihat Shin yang kesulitan bukannya takut, malah bersemangat untuk membantunya menemukan pembuluh darah sihirnya. Karena memang Dr. Kasukabe wataknya sangat polos dan lebih mementingkan hobi sihirnya sebagai peneliti seorang penyihir tanpa memperdulikan ancaman dari pihak keamanan. Hingga pembuluh asap sihir Shin telah ditemukan, Shin diistirahatkan dan potongan-potongan lengannya akan disambung kembali. Dan ketika Shin memang harus pergi, tampak wajah Shin yang sangat berterima kasih. Dan ketika Shin memang harus pergi, tampak wajah Shin yang sangat berterima kasih kepada mereka dan pasti akan mencoba kemampuan baru sihirnya. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba rumah sakit dipenuhi pasien pasukan keamanan yang sekarat. Diduga itu adalah ulah Shin yang semakin brutal dengan kemampuan sihir barunya. Dan setelah kasus itu, pasukan keamanan dibubarkan dan tak ada lagi pemburuan penyihir yang menjadikan distrik hall menjadi seperti sekarang. Dan setelah berbincang-bincang, Kaiman, Dr. Kasukabe, dan Dr. Faux berjalan di sebuah lorong. Di tengah obrolan mereka yang masih berlanjut, Dr. Kasukabe memberikan pada Kaiman sebuah kartu yang Dr. Kasukabe temukan pada baju Nikaido. Dan menurut Dr. Kasukabe bahwa kartu itu bukanlah voucher Alfamart, melainkan sebuah kartu izin yang hanya dimiliki penyihir tingkat tinggi yang mempunyai hubungan dekat dengan iblis. Kaiman yang memang benci penyihir pun sempat menyangkal bahwa Nikaido tak ada hubungannya dengan penyihir. Namun dengan santai Dr. Kasukabe menjelaskan bahwa Nikaido memang adalah bangsa penyihir. Karena memang Dr. Kasukabe selama hidupnya sudah membedah ribuan mayat penyihir dari yang noob sampai top global. Dan organ dalam manusia dan penyihir itu memang sangatlah berbeda menurutnya. Dan tanda-tanda organ penyihir telah ditemukan dalam tubuh Nikaido. Tapi tiba-tiba Kaiman berlari seakan mendengar teriakan Nikaido. Iya, tampak Nikaido hilang dari kamar. Dan Kaiman yang panik melihat seorang pria misterius yang berlari membawa Nikaido. Yang jelas hujan di hall membuat Nikaido yang memang seorang penyihir menjadi sangatlah lemah. Hingga pengejaran itu membuat Kaiman mengikuti hingga ke saluran air bawah tanah. Hingga pria itu telah ditemukan, Kaiman langsung akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba sosok kecoa besar menyerangnya dan menahan pergerakan Kaiman. Iya, itu adalah kecoa peliharaan pria itu. Kecoa itu bernama Johnson. Dan di sini terungkap faktanya pria itu adalah manusia biasa yang terobsesi menjadi penyihir. Dan sekarang pekerjaannya hanya mencari mutiara-mutiara hitam yang biasa tumbuh di setiap tubuh korban para penyihir. Dan mutiara-mutiara itu akan dijadikan bahan ritualnya untuk menjadikan dirinya seorang penyihir. Namun pria itu sempat kaget karena Nikaido yang barusan ia culik tak terdapat mutiara hitam di tubuhnya. Dirasa Kaiman juga korban penyihir, pria itu berencana mengambil mutiara hitam di tubuh Kaiman hingga Kaiman yang memberontak berhasil menebas kaki kecoa dan pria itu.
Kembali ke skor career, Fujita mengunjungi makam Matsumura. Terlepas dia penyihir, namun dia juga masih punya hati yang masih bisa rindu dengan sahabatnya Matsumura. Namun sayang, itu hanya simbol batu yang hanya untuk mengenangnya, karena tubuh Matsumura memang sudah benar-benar hancur oleh Kaiman saat pembantaian di hall. Ditambah Matsumura lah yang telah menyelamatkan hidupnya Fujita di saat-saat terakhirnya. Singkat cerita, Fujita yang benar-benar yang masih sangat kesal akan mencoba kembali ke hall sendirian tanpa mengajak Ebisu. Walaupun mental Ebisu terganggu, dia sebagai sahabat tak membiarkan Fujita pergi sendirian untuk menyelesaikan masalahnya. Lekas Ebisu menyusulnya. Sempat merasa akan direpotkan, tapi mau gimana lagi, Fujita langsung membuat rencana untuk melakukan penyamaran sebagai warga hall. Dan setelah berhasil mendekati Kaiman, Fujita akan berencana menembak kepalanya Kaiman. Namun yang membuat Fujita bingung bagaimana ia bisa mendekati Kaiman tanpa dicurigai menjadi sebagai penyihir. Hingga Fujita melihat sebuah pamflet yang berisi lowongan perekrutan anggota baseball dari tim rumah sakit Haiwa Sharks. Sebut saja tim Hiu yang akan segera bertarung dengan tim rumah sakit Dr. Fawkes. Melihat kesempatan ini, Fujita yakin Kaiman juga akan ikut dalam lomba baseball ini. Sementara itu di tempat rumah makan Nikaido, tampak Kaiman yang sedang makan di sana. Hingga datang penduduk hall lain yang bernama Triton. Ini datang untuk makan sembari bucin tipis kepada Nikaido. "Bapak kamu guru silat ya?" Iya, kedatangan Triton membuat Kaiman merasa sangat risih. Lalu datang Dr. Fawkes dengan wajah yang kusut karena dia bingung anggota baseball mereka yang kurang satu orang untuk bertanding melawan tim Hiu. Mendengar keluhan Dr. Fawkes, Triton pun menawarkan dirinya untuk ikut bergabung. Sementara itu Fujita dan Ebisu yang sudah menyamar sebagai warga hall datang ke rumah sakit Haiwa Sharks untuk melamar menjadi anggota baseball mereka. Dan mereka para dokter dan perawat dengan senang hati mereka menerima Fujita dan Ebisu untuk ikut bertanding melawan rumah sakit Dr. Fawkes. Sementara itu di rumah sakit Dr. Fawkes dan Dr. Kasukabe mengajak Johnson yang tadi untuk ikut dalam pertandingan ini. Dan walaupun sedikit liar, Dr. Kasukabe menggunakan remote control dengan gelombang radio yang bisa didengar oleh serangga. Dan lalu datang dua teman Dr. Fawkes yang akan ikut dalam pertandingan ini dan mereka mengatur strategi untuk besok. Di tempat yang lain, Bos N dan yang lainnya sudah mengetahui keberadaan Risu dengan sebuah pelacak yang tertanam di tubuhnya. Hingga tiba-tiba datang anak buah Bos N. Orang ini bertugas meneliti tipe sihir Ebisu yang sudah berhasil ia pecahkan. Hingga tiba-tiba ia tersandung membuat botol sihir itu pecah di wajah Noi. Yang efek dari sihir tersebut membuat Noi tak terkendali. Namun di situasi seperti ini, Ebisu tak ada di sana. Kembali ke hall hingga kedua kubu dari rumah sakit sudah bertemu, pertarungan pun dimulai. Dan tampak Ebisu yang menjadi maskot Hiu menjiwai dalam karakternya. Dan sekarang tugas Fujita menjadi pitcher atau pelambung bola ke arah batter musuh atau pemukul bola. Namun Fujita harus kaget, ternyata batter tersebut adalah Matsumura yang terhuyung-huyung seperti zombie. Dan terungkap bahwa Dr. Kasukabe telah eksperimen dengan potongan-potongan tubuh penyihir dari pintu sihir ciptaannya. Dan tanpa sengaja itu adalah potongan tubuh Matsumura. Fujita jelas kesal karena jasad temannya menjadi eksperimen. Tapi Fujita menyadari suatu hal, bahwa dengan utuhnya tubuhnya Matsumura akan mudah untuk meminta Kikurage menghidupkan kembali Matsumura. Dan saat bola sudah dilemparkan, zombie Matsumura berhasil melambungkan bola itu sangatlah jauh dan bergegas Matsumura ke titik base. Namun ia harus terjebak dalam lumpur dan langsung ditolong oleh Fujita. Hingga berlanjut semua sudah memukul, tapi berhasil ditepis oleh batter musuh. Dan datang Ebisu untuk menyarankan menggunakan sihirnya agar menambah daya lesat bolanya. Sekiranya payah dalam sihir, tapi akan mudah jika hanya melesatkan sebuah bola, menurut Fujita. Hingga saat-saat terakhir, Nikaido yang akan memukul bola itu melesat cepat, bahkan menembus sarung tangan hingga membuat Pak Tua itu pingsan. Dan kesempatan itu digunakan Fujita untuk membawa Matsumura kabur kembali ke hall.
Dan saat sudah dimention, tiba-tiba keadaan menjadi sepi dan tampak pelayan yang tiba-tiba mati sekarat di dekat mereka. Dan hingga Ebisu yang merasakan sakit hebat di kepalanya. Di tempat lain, Noi yang secara tidak sengaja terkena sihir Ebisu yang telah merubah menjadi reptil manusia yang bermutasi. Dan Shin masih terus mencoba menenangkan Noi, tapi Noi yang tak bisa mengendalikan tubuhnya pun malah menyerang balik Shin. Singkat cerita, Shin berhasil menang dan membawa Noi ke sebuah lantai rahasia untuk menjumpai seseorang untuk menyembuhkan tubuh Noi. Iya, penyihir itu bertopeng burung bernama Chota yang kemampuan sihirnya juga menyembuhkan orang dari bermacam efek sihir. Dan sekarang Noi terkena sihir transformasi level C. Dan setelah mencampurkan semua racikan ramuannya dan masih membutuhkan satu bahan lagi, yaitu jeroan dari orang yang berharga di hidup Noi. Dan jeroan Shin terlanjur modal, Shin lah yang menyumbangkan jeroan itu. Dan sentuhan terakhir tangan Shin harus berada di dada Noi. Hingga akhirnya Noi pun sembuh kembali. Kembali pada Fujita yang kebingungan melihat Ebisu yang kesakitan. Dan tiba-tiba Matsumura yang tampak mulai agresif. Yang faktanya zombie buatan Dr. Kasukabe hanya normal 30 menit saja. Dan tanpa dicas, Matsumura akan mengamuk tak terkendali. Iya, hingga Ebisu juga pun harus terancam. Namun di saat terancam dengan sendirinya, si Ebisu akan melindungi dirinya sendiri hingga membuat Ebisu berubah menjadi reptil dan membabi buta menyerang Matsumura. Hingga pada akhirnya Matsumura hanya menjadi gumpalan daging yang lembut. Setelah kejadian demi kejadian tadi, Bos N meminta Chota menjelaskan apa itu sihir Ebisu. Yang faktanya sihirnya adalah sihir tipe jenis transformasi yang mengubah objeknya menjadi kadal. Dan jika bisa mengendalikan sihir ini, maka ini akan membantu dalam bisnisnya, ujar Bos N. Dan Bos N bertanya pada Ebisu apa yang telah dia ingat tentang sihirnya. Dia ingat bahwa pria di dalam kepala Kaiman mengatakan bahwa Ebisu adalah orang yang menghalang-halangi dirinya. Setelah pertandingan sebelumnya, sekarang ingatan Kaiman juga mulai pulih sedikit demi sedikit. Dan dirinya masih penasaran dengan sosok Risu yang belum ia sempat temukan. Dan saat melihat bekas luka di punggung Nikaido, Kaiman memutuskan untuk tidak melibatkannya lagi dan akan berencana ke Skorkerer sendirian. Singkat cerita, Nikaido tiba di rumah sakit untuk mengambil obatnya dan sembari mengantarkan Kaiman makan siangnya. Namun Dr. Fawkes mengatakan jika Kaiman sudah berhenti kerja di sini dari kemarin. Dan demi memperjelas, ia menemui Dr. Kasukabe dan membenarkan jika Kaiman ke Skorkerer sendirian dengan portal sihirnya. Singkat cerita, Kaiman sudah memasuki Skorkerer dan terus menyusuri kota hingga kehabisan uang, yang mengharuskan ia mencari pekerjaan untuk tinggal lebih lama di sana. Dan saat duduk di sebuah gang serta kelaparan, dia mendengar dua pria mencoba menyandera seorang di sana. Kaiman tiba langsung di belakang penculik dan mematahkan lengannya. Dan merasa sudah ditolong, pria ini mengajak makan Kaiman di restorannya. Setelah berbincang lama, Kaiman ditanya tempat tinggalnya. Lalu Kaiman mengatakan ia tak punya tempat tinggal. Lekas dengan senang hati mengajaknya untuk kerja bersamanya dan tinggal di sini. Dan pria ini mengenalkan dirinya bahwa ia bernama Tanba dan asistennya bernama Fukuyama. Dan Kaiman langsung bisa bekerja di sini. Kembali kepada Risu yang sekarang sudah lolos dari Bos N dan kembali ke kos-kosan dahulunya, berbeda dengan kos-kosan yang didatangi oleh kloningan boneka Risu kemarin. Dan di sini ingatan Risu mulai sedikit kembali dan mengingat-ingat siapa yang telah membunuhnya. Dia mengingat waktu saat masih bergabung dengan geng Mata Salib, dia mendapat tugas dari bos divisi Mata Salib yang bernama Tanabe ini. Dan Risu diminta mengantar bubuk hitam 5 kg ke tempat yang sudah ditentukan. Dan Risu izin mengajak temannya yang bukan anggota Mata Salib untuk menemaninya. Dan Risu yakin jika temannya bisa dipercaya. Namun Tanabe ini menolak dan Risu harus bertugas sendirian.
yang ternyata temannya sudah menunggu di luar. Dia bernama Aikawa dan berat hati Risu tak bisa mengajak Aikawa untuk mengantarkan bubuk ini. Aikawa tak masalah, tapi Aikawa berpesan untuk hati-hati karena memang orang-orang dari mata salib tak bisa dipercaya. Dan jika ada apa-apa, Aikawa meminta Risu untuk cepat menghubunginya. Singkat cerita, yang dituju adalah sebuah reruntuhan yang bernama Reruntuhan Salman Azam sesuai instruksi yang telah ditentukan. Tapi tiba-tiba bayangan hitam muncul menusuk dan memenggal lehernya Risu. Yang masih bingung siapa pria itu dan apa motifnya. Dan sekarang Risu berasumsi jika kelompok mata salib anggotanya sendirilah yang membunuhnya. Dan ia sekarang berusaha menghindar dari kelompok itu, jangan sampai nyawanya akan diincar lagi. Tapi tiba-tiba Risu menyadari bahwa asap yang menggerakkan robot tubuhnya mulai menipis. Dan sekarang ia akan mencoba mencari sahabat Aikawa untuk menolongnya. Dan diketahui ada sebuah acara tahunan di Skor Carer yang bernama Blue Night, di mana acara ini adalah ajang untuk anggota dari Boss N dan lainnya untuk mencari partner sihirnya. Dan sekarang Boss N dan lainnya akan menjahit kostum baru untuk perayaan itu tiba. Dan tampak Chota yang berharap jika bisa menjadi partner dari Boss N. Namun Boss N pun jelas tak mau karena faktanya Boss N membutuhkan partner yang kuat spesialis pengendali waktu karena sangat berguna pada bisnisnya. Hingga Boss N yang sedang sibuk datang pelayan dan melapor jika toko jual beli asap sihir menemukan sebuah DNA asap pengendali waktu. Dan di sisi lain sebelum acara dimulai, ribuan penyihir mendaftar berharap bisa menjadi partner dari anggota Boss N. Ya, singkat cerita kostum-kostum mereka telah rampung. Dan tampak Ebisu yang memamerkan boingnya dan acara akan dimulai. Sementara itu, Kaiman yang sedang semangat beres-beres akan ditinggal oleh Fukuyama dan Tanba serta Krion asisten yang lain untuk menghadiri acara Blue Night dan meninggalkan Kaiman sendirian. Dan Kaiman berasumsi jika para penyihir berkumpul di sana, kemungkinan besar Risu juga ada di sana dan memutuskan untuk ikut. Namun antrian pesta Boss N sangatlah ketat dan Kaiman memilih masuk pesta itu melewati jalan belakang. Dan sebelumnya ia juga harus melumpuhkan 2 penjaga di sana dan akan menggunakan kostum keamanan mereka untuk menyamar. Di sisi lain, Boss N dan lainnya sudah dihadapkan dengan tumpukan surat lamaran yang ingin menjadi partnernya. Namun Ebisu tak mendapatkan surat lamaran. Begitu juga dengan Fujita yang sudah bisa menebak jika tak ada yang mau menjadi partnernya. Tapi tiba-tiba Fujita mendapat 1 lembar lamaran yang membuatnya tak percaya. Kembali kepada Kaiman yang berhasil masuk melihat keadaan pesta. Tapi tiba-tiba ia ditarik panitia untuk menjadi sapu jagat bagian ambil-ambil gelas di sana. Hingga Boss N mulai berpidato, dia menyampaikan acara akan segera dimulai. Dan saat tengah malam tiba, peserta dibebaskan menggunakan berbagai macam cara. Dan seret penyihir anggotanya yang peserta incar dan masukkan ke dalam rumah yang telah disediakan. Dan buat kontrak di sana dengan disaksikan oleh bangsa iblis. Dan waktu dibatasi menjadi 3 hari. Dan mungkin ini akan berbahaya. Boss N meminta peserta untuk berjuang semaksimal mungkin. Sementara itu Noi menunggu peserta yang akan mengincarnya. Tapi tiba-tiba ia kedatangan penyihir yang satu serangan langsung membuat Noi terkapar. Dan hal itu juga telah dirasakan oleh Shin. Di sisi lain, pihak Boss N yang masih terus meneliti toko itu menemukan sebuah CCTV yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Dan tampak Kaiman yang harus mendalami penyamarannya. Oke, sekian dari part 3 dan next kita lanjut Dorohedoro ke part 4. Dan sebelumnya jangan lupa klik like, subrek dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Dan saya Zen undur diri, dadah, assalamualaikum.